Pola pikir Anda terbentuk dari semua keyakinan dan sikap yang sudah mapan yang Anda anut secara internal. Dan perubahan pola pikir adalah salah satu hal tersulit untuk dicapai. Sebagian besar karena Anda menghabiskan seluruh hidup Anda untuk menanamkan ke dalam otak Anda keyakinan yang paling sering salah yang dikatakan orang tua, komunitas, atau teman-teman Anda sebagai kebenaran. Sekarang, ini tidak berarti bahwa jika Anda hanya mengulang mantra ini 3 kali di pagi hari, Anda akan tiba-tiba menjadi kaya, mendapatkan pasangan impian, dan hidup Anda akan berkelimpahan. Anda tidak akan menarik hal-hal ke dalam hidup Anda hanya dengan mengirimkan keinginan Anda ke alam semesta. Oke. Perubahan pola pikir hanya berhasil jika didukung oleh perubahan tindakan. Jika tidak, Anda hanyalah orang yang berbohong kepada diri sendiri dan menyadarinya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, dari "saya harus melakukan ini" menjadi "saya bisa melakukan ini". Melakukannya dari sudut pandang rasa syukur dan empati adalah perubahan sikap yang besar. Anda bisa melakukan apa yang Anda lakukan untuk mencari nafkah. Itu adalah sebuah hak istimewa. Anda mulai mengerjakan proyek ini. Semakin jujur Anda pada diri sendiri, semakin Anda menyadari betapa mudahnya hidup Anda dan Anda masih menemukan alasan untuk mengeluh tentangnya. Jika Anda merasa hidup Anda sulit, perkecil tampilan. Hal yang seharusnya Anda lakukan yang telah Anda tunda karena Anda malas, Anda dapat melakukannya dan hidup akan berubah menjadi lebih baik jika Anda melakukannya. Begitu Anda mulai melakukannya dari sudut pandang ini, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Nomor 2, dari hidup itu sulit menjadi hidup bisa jadi mudah dan menyenangkan. Orang tua Anda menanamkan dalam diri Anda gagasan bahwa hidup itu sulit dan Anda harus bekerja keras jika ingin mencapai sesuatu. Bagi mereka, yang harus mereka lakukan hanyalah menerima pukulan cukup lama, bertahan dengan kerja keras, dan mereka mendapatkan hasilnya. Tetapi itu hanya setengah benar. Ambil disiplin dari orang tua Anda, tetapi fokuskan pada pertumbuhan eksponensial. Jika kerja keras adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk menjadi sukses, orang terkaya di dunia adalah pekerja anjungan minyak. Apapun yang Anda lakukan untuk mencari nafkah, ada cara yang lebih cerdas dan mudah bagi Anda untuk melakukannya. Seseorang telah menemukan cara itu, dan Anda perlu menemukan mereka dan melihat bagaimana mereka melakukannya. Inilah kesalahan yang paling sering dilakukan orang. Awalnya memang seharusnya sulit, tetapi jika masih sulit setelah beberapa saat, berarti Anda melakukannya dengan salah. Ini berlaku untuk semua hal dalam hidup Anda. Oke, saat Anda mulai mengubah cara Anda melakukan sesuatu, hidup menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan dari sebelumnya. Nomor 3, dari saya tidak akan pernah menjadi. Nah, ini adalah salah satu pernyataan keyakinan yang dianut orang dalam hidup mereka. Saya tidak akan pernah kaya, saya tidak akan pernah mampu membelinya, saya tidak akan pernah mendapatkan bagian itu. Ya, Anda tidak akan pernah, dan itulah kenyataannya. Anda ingin tahu apa sisi positif asimetris terbesar dalam hidup? Sisi positif asimetris terbesar dalam hidup adalah mengambil tindakan ketika yang lain tidak melakukannya. Kirim saja email. Oke, letakkan kaki pertama di depan yang lain. Itu akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Masalah dengan berpikir secara pasti adalah tidak ada ruang untuk bergerak. Jika Anda sudah menetapkan bahwa sesuatu tidak akan terjadi, maka tidak ada minat untuk mencoba. Saat Anda beralih ke sikap bagaimana saya bisa mewujudkannya, segalanya tiba-tiba terbuka untuk mengidentifikasi rencana yang benar-benar dapat mewujudkannya. Orang biasa punya keinginan. Orang sukses punya rencana. Jadi, mulailah membuat rencana. Nomor 4, dari saya perlu tahu segalanya menjadi saya hanya perlu memulai. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang tidak pernah melakukan apapun. Mereka berkata ini bukan waktu yang tepat, saya tidak pernah melakukannya, atau jika saja kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Kenyataannya, mereka menunggu kekuatan eksternal untuk menyelaraskan semua planet bagi mereka, menyalakan lampu lalu lintas hijau, dan jika memungkinkan, mengantar mereka ke tujuan. Hanya 3% dari populasi yang mengambil tindakan terhadap tujuan mereka. Semua orang hanya memilih untuk puas dengan yang biasa-biasa saja. Perbedaan terbesar antara mereka yang menang dan orang lain adalah mereka yang pertama, mereka memilih untuk memainkan permainan sejak awal. Nomor 5, dari menginginkan sesuatu hingga mencari tahu mengapa Anda menginginkan sesuatu. Anda tahu, ceramah Ted Simonsings tentang mengapa, bukan? Kita tidak akan membahasnya. Namun, mungkin ini saat yang tepat untuk menontonnya lagi setelah video
video ini. Jadi, kami menyebutnya aturan 3 minimum yang bijak. Begini cara kerjanya. Jadi, di inti semua yang Anda lakukan, ada alasan yang mendalam. Begini cara kerjanya. Jadi, katakanlah Anda menginginkan Ferrari, tetapi Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya menginginkan Ferrari? Jawaban pertama adalah karena saya ingin merasa sukses. Pertanyaan mengapa kedua menanyakan mengapa saya ingin merasa sukses. Jawaban kedua adalah karena saya ingin orang lain melihat seberapa baik yang saya lakukan. Pertanyaan mengapa ketiga adalah mengapa saya ingin orang lain tahu seberapa baik yang saya lakukan. Jawaban terakhir karena jauh di lubuk hati saya mencari persetujuan orang lain agar saya merasa baik. Oh, saya akan memberitahu Anda beberapa kebenaran di sana. Anda lihat, dari pertanyaan mengapa ketiga dan seterusnya, semuanya menjadi nyata. Oke, tentu saja Anda bisa menggali lebih dalam dari itu karena sebagian besar terapis akan dengan senang hati membantu Anda mengungkap lebih banyak hal. Namun, semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mempertanyakan alasan mengapa Anda menginginkan sesuatu, semakin Anda mengenal diri sendiri dan apa yang sebenarnya membuat Anda bersemangat. Mengetahui mengapa Anda menginginkan sesuatu adalah hal yang sangat penting dalam hal strategi hidup. Hal itu benar-benar mengubah cara Anda mencapai tujuan dan mengubah proses pengambilan keputusan Anda dengan cara sebaik mungkin. Hal itu memberikan keajaiban pada tingkat individu. Jadi, lakukan latihan ini sendiri dan lihat di mana Anda berakhir dengan alasan kelima. Jika Anda pintar, Anda dapat membaliknya dan menggunakannya untuk bisnis Anda juga. Nomor 6, dari segala sesuatu yang sudah pasti menjadi segala sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau fleksibel. Jika ada yang Anda pelajari setelah beberapa dekade hidup, itu adalah ini. Hidup adalah sebagaimana Anda menginginkannya. Masalah dengan orang-orang yang berpikir takdir sudah ditulis sebelumnya adalah bahwa hal itu menghilangkan semua kesenangan dalam hidup. Hal itu juga mengalihkan tanggung jawab dari individu ke alam semesta. Pikirkanlah, Anda dapat mengirim email hari ini dan berhenti dari pekerjaan Anda dan seluruh hidup Anda akan berubah total. Setiap saat, hidup Anda bisa berubah drastis jika Anda memutuskan untuk melakukannya. Menakutkan, bukan? Mengetahui seberapa kuatnya Anda dan bagaimana Anda dapat mengubah realitas sesuai keinginan Anda. Realitas bisa dinegosiasikan. Oke, Anda benar-benar memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Negosiasikan uang, negosiasikan kehidupan, negosiasikan cinta, negosiasikan segalanya. Berjuang untuk hal-hal yang Anda inginkan. Dan jangan puas dengan hal pertama yang dunia berikan di hadapan Anda. Ketika orang menutup pintu untuk Anda masih bisa membuat mereka membukanya dan membiarkan Anda masuk. Itulah gunanya pintu. Oke, beri mereka alasan untuk membukakan pintu itu untuk Anda. Terserah Anda untuk menegosiasikannya. Nomor 7, dari rintangan lain ke tantangan lain untuk melihat apakah saya benar-benar menginginkannya. Segala sesuatu yang berharga sulit untuk didapatkan. Itu berkisar dari pertanian yang beroperasi penuh hingga kedamaian mental. Jadi wajar saja, Anda akan menghadapi tantangan apapun yang Anda pilih. Beberapa hal tidak Anda ketahui, yang lain Anda tahu tetapi tidak mengerti. Dan ada hal-hal lain yang belum mampu Anda perbaiki. Ini adalah tantangan untuk melihat apakah Anda benar-benar menginginkannya atau hanya berpura-pura. Rintangan adalah cara hidup untuk mencari tahu siapa yang pantas mendapatkan hadiah di akhir dan siapa yang tidak. Anda di luar sana sedang membangun dan telah menabrak rintangan. Jadi, Anda harus membuat keputusan, apakah Anda benar-benar menginginkannya atau Anda siap untuk menyerah? Karena jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jika tidak, Anda akan menggunakan rintangan ini sebagai alasan mengapa segala sesuatunya tidak berhasil. Ditantang dalam hidup tidak dapat dihindari, oke, tetapi dikalahkan, bagian itu opsional. Anda menentukan bagaimana cerita ini berakhir karena ini adalah cerita Anda. Pilihlah dengan bijak. Nomor 8, dari hal-hal yang terjadi pada saya hingga saya membuat sesuatu terjadi. Berhentilah sejenak dan lihatlah sekeliling Anda dengan cepat. Semua yang Anda lihat, semua yang Anda miliki, dari hal-hal yang sebenarnya hingga orang-orang di sekitar Anda dan hal-hal yang Anda lakukan, Anda sendiri yang membuat semua ini terjadi. Ini adalah hasil dari ribuan keputusan dan keraguan-raguan, besar dan kecil, dengan sukarela dan tidak sukarela. Perubahan pola pikir yang besar adalah ketika Anda beralih dari mentalitas korban menjadi mentalitas penguasa alam semesta. Selama Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Anda akan sukses. Anda bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam hidup Anda. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, Anda harus mengambil tindakan yang berbeda. Bertanggung jawablah, ambil risiko atas nama Anda sendiri sehingga semua orang tahu apa yang terjadi pada Anda adalah pilihan Anda. Jika Anda memainkan kartu Anda dengan benar, tidak masalah kartu apa yang Anda hadapi. Itulah sebabnya Anda melihat semua orang yang sama di turnamen poker. Ngomong-ngomong, nomor 9, daripada langsung menjawab tidak, tanyakan dan tunggu jawabannya. Mungkin itu karena cara Anda dibesarkan. Orang tua Anda tidak punya banyak.
jadi Anda tidak banyak meminta. Jauh di lubuk hati, Anda tahu jawabannya sudah tidak. Maju cepat dalam hidup, dan perilaku ini mengganggu seluruh generasi orang dewasa yang pikirannya masih memilih tidak sebagai jawaban atas hal-hal yang mereka inginkan. Jangan menjadi orang yang berkata tidak pada diri sendiri. Tanyakan dan biarkan mereka mengatakannya. Anda akan menemukan bahwa setidaknya separuh waktu jawabannya akan secara mengejutkan adalah ya. Jadi, lempar dadu itu sesuai keinginan Anda. Minta kenaikan gaji, ajak dia berkencan, lamar pekerjaan yang luar biasa di Italia. Lakukan hal yang menurut otak Anda tidak akan berhasil. Dan berhentilah menolak. Itu gratis dan benar-benar mengubah hidup. Nomor 10. Dari saya berharap segalanya berbeda hingga satu hal kecil yang dapat saya lakukan hari ini. Anda adalah apa yang Anda lakukan setiap hari. Anda akan terpukul seperti sekarung batu bata ketika Anda menyadari bahwa semua yang Anda miliki dalam hidup Anda saat ini adalah hasil dari tindakan Anda sehari-hari. Ada ratusan buku yang dirilis dalam 5 tahun terakhir tentang kebiasaan sehari-hari dan dampaknya terhadap hidup Anda karena, ya, orang-orang baru sekarang menyadari betapa mekanisnya kita dalam perilaku kita sendiri. Temukan satu hal kecil yang membuat Anda sedikit lebih dekat dengan skenario ideal Anda. Anda ingin sakit punggung itu hilang? Baiklah, mungkin bangunlah 5 menit lebih awal dan lakukan peregangan serta olahraga cepat selama 5 menit. Itu saja. Lakukan sekarang juga saat Anda menonton video ini. Lalu lakukan lagi besok. Itu 5 menit yang luar biasa. Oke, tidak mungkin tidak melakukannya. Tambahkan ke perilaku harian Anda dan tidak akan lama sampai Anda melihat peningkatan. Kami telah membaca semua buku kebiasaan di luar sana dan pada dasarnya buku-buku itu mengulangi ide yang sama berulang-ulang. Fokus pada satu hal saja. Mulailah dari yang kecil, lakukan secara konsisten, dan lihat apa yang terjadi. Dan konsistensi itulah yang benar-benar menjadi rahasia. Anda tahu, Black Friday akan segera tiba, bukan? Nah, di Alux, kami sedang menyiapkan penawaran penjualan terbesar yang pernah kami miliki. Jika Anda ingin memulai tahun 2025 dengan perangkat terbesar, sumber daya terbaik, dan dukungan terbanyak yang pernah Anda dapatkan saat berupaya mencapai tujuan Anda, dengarkan baik-baik. Mulai Jumat, tanggal 29 November untuk waktu yang terbatas, dengan berinvestasi sebesar $9.99 untuk diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan akses ke setiap kursus e-learning premium kami di alux.org, ditambah langganan seumur hidup untuk aplikasi Alux. Itu diskon 60% dari harga eceran sebesar $2.500. Dengan harga di bawah $1.000, Anda akan mendapatkan akses ke ke-6 pengalaman belajar kami, termasuk kursus terbesar dan paling mengubah hidup hingga saat ini, Reinvent Mastery. Ini adalah cara paling efektif untuk mengubah hidup Anda. Ubah pekerjaan, penampilan, lokasi, teman, cara Anda memandang diri sendiri. Pada dasarnya, ini akan memandu Anda untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Dipasangkan dengan akses seumur hidup ke aplikasi Alux, yang bertindak sebagai mentor tingkat tinggi dan pelatih harian Anda sendiri, Anda akan menjadi tak terhentikan, kawan. Kunjungi alux.com/Black Friday dan gunakan kode BF24 untuk mendapatkan penawaran luar biasa ini. Dan pada saat ini tahun depan, semua orang akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda bisa sejauh ini dengan begitu cepat. Itu alux.com/Black Friday. Nomor 11. Dari biaya yang sudah dikeluarkan menjadi mari kita mulai dari awal. Nah, ini adalah hal yang besar bagi kebanyakan orang. Saya terlalu berinvestasi dalam hal ini. Sudah terlambat bagi saya sekarang. Usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana. Hal ini sudah terlambat bagi saya sekarang. Begini, oke. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang berada di tahun kedua sekolah kedokteran atau sekolah hukum dan menyadari bahwa mereka membencinya dan tidak benar-benar ingin melakukan ini selama sisa hidup mereka? Jumlahnya mengejutkan. Oke, apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka tentu saja tidak berhenti. Mereka terus maju dengan menyedihkan dalam profesi yang mereka benci. Hanya karena seseorang di lingkaran dalam mereka mengarahkan mereka ke sana ketika mereka benar-benar ingin menekuni seni. Aubrey de Graf mengatakannya dengan sempurna. Jangan berpegang teguh pada kesalahan hanya karena Anda menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Gagasan tentang biaya yang sudah dikeluarkan ini ada di seluruh masyarakat dan hasilnya adalah individu dan situasi yang tidak terpenuhi. Mereka terlalu takut untuk berubah dan sekarang marah, sengsara, dan getir. Apakah menurutmu orang yang membentakmu dari balik meja di DMV menjalani kehidupan terbaiknya? Tidak. Oke. Tentu saja tidak. Ini bukan impian mereka. Mereka ingin menjadi dokter hewan dan bekerja dengan kuda. Tetapi seseorang menawarkan mereka pekerjaan yang stabil dan sekarang mereka membencinya dan melampiaskan kebencian itu padamu. Jadi, lakukanlah sekarang. Oke, periksa dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang hanya karena kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan energi untuk itu. Nomor 12. Dari ini harus sempurna menjadi ini harus dilakukan.
Lakukan saja. Oke, akan tiba saatnya ketika peningkatan kualitas sebesar 1% akan membutuhkan sumber daya yang besar. Tujuan hidupmu adalah menemukan titik manis di mana sesuatu cukup baik untuk menyelesaikan pekerjaan pada fase yang sedang kamu jalani. Sementara kamu menunggu bintang-bintang sejajar, matahari bersinar, dan burung-burung berkicau, ada versi lain dari dirimu yang menyelesaikannya. Kikuk, mungkin tidak lengkap, tetapi selesai. Merasa canggung di pusat kebugaran akan selalu lebih baik daripada tinggal di rumah dan menonton 20 video tentang cara melakukan bench press yang sempurna. Versi pertama hampir selalu buruk, oke. Namun, sekarang, versi kedua memiliki hal-hal yang jelas untuk ditingkatkan. Bertentangan dengan kepercayaan populer, peningkatan dan kemajuan tidak datang dari lompatan besar. Begini, oke, Anda tidak beralih dari telepon putar ke telepon pintar dalam satu langkah sederhana. Nomor 13. Dari sudah pernah dilakukan menjadi saya juga bisa melakukannya. Kebanyakan orang gagal menindaklanjuti ide-ide mereka karena mereka merasa ide-ide itu tidak cukup orisinal. Mereka tidak akan membuka kedai kopi karena sudah terlalu banyak kedai kopi di luar sana. Mereka tidak akan mulai membuat konten karena sudah ada begitu banyak influencer. Begini, masalahnya adalah, dunia ini cukup besar untuk semua orang, tetapi sangat sedikit yang mengambil tempat mereka sendiri di dalamnya. Anda tidak tahu angka-angkanya. Anda belum membaca datanya. Anda hanya mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda harus menjadi keajaiban satu-satunya dalam satu generasi untuk dapat menembus kebisingan. Anda tidak perlu menjadi Starbucks untuk menjadi pemilik kedai kopi yang sukses. Anda tidak perlu berteman dengan Kylie Jenner untuk menjual lipstick di Instagram. Ada cukup ruang untuk Anda juga. Lebih baik lagi, ada terlalu banyak ruang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nomor 14. Dari ya atau tidak menjadi selalu ada pilihan kreatif. Mengapa hidup harus begitu biner? Tentu saja tidak hitam dan putih, jadi apa dengan semua duplikasi ini? Baiklah, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pemrograman dasar mereka setara dengan fungsi if. Masalahnya adalah ketika ini tidak cocok dengan sempurna. Jadi, mereka mengabaikan semuanya. Anda akan melihat ini setiap kali Anda harus bekerja dengan pemerintah. Sistem mereka hanya memungkinkan satu cara untuk menyelesaikan sesuatu, meskipun mungkin tidak efisien. Kita telah melihat ini berulang kali dalam bisnis juga. Anda akan melihatnya pada orang-orang yang berkata, terima atau tinggalkan, mengira itu taktik negosiasi yang kuat. Nah, jika saya meninggalkannya, tidak seorang pun dari kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, harus ada cara kreatif untuk menyusun ini. Dan selalu ada. Oke, itu hanya akan membutuhkan sedikit usaha lebih. Tanyakan pada diri Anda sendiri apa hal penting yang sebenarnya ingin Anda capai, dan apa cara termudah bagi pihak lain untuk mengakomodasinya. Cara kreatif mungkin bekerja lebih baik, lebih murah, dan jauh lebih mudah diterapkan untuk Anda berdua. Dan nomor 15, dari tidak mungkin menjadi mungkin ada jalan. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu tidak mungkin ketika orang lain telah melakukannya? Oke, bagaimana mungkin langit menjadi batasnya ketika ada jejak kaki di bulan? Anda bersembunyi di balik gagasan ketidakmungkinan. Anda hanya melihat hasilnya dan mengabaikan prosesnya. Hidup dapat diprediksi dengan cara terbaik. Oke, Anda hidup di periode paling berlimpah dalam sejarah. 5 tahun ke depan akan dipenuhi dengan peluang luar biasa di semua sektor kehidupan dan Anda cukup pintar untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Lengkapi diri Anda dengan perubahan pola pikir ini dan Anda akan menempatkan diri Anda pada posisi untuk berlari ketika pintu itu terbuka. Nah, dari ke-15 perubahan pola pikir ini, perubahan pola pikir mana yang paling berdampak dalam hidup Anda? Jadilah bagian dari komunitas ini dan jawab di kolom komentar. Dan bagi Anda yang tetap bersama kami hingga akhir, kami punya bonus untuk Anda. Jangan biarkan gangguan di wilayah udara Anda selama 6 bulan. Ini tentang Anda, oke. Masa depan Anda dan masa depan keluarga Anda. Anda harus fokus. Anda harus tahu persis kemana Anda akan pergi. Anda harus membangun lintasan Anda sendiri untuk diikuti. Ada banyak kebisingan di orbit Anda, banyak objek yang bersinar, banyak orang yang mengirimkan energi dan gelombang radio mereka kepada Anda untuk waktu yang singkat. Tunda semuanya. Tunda semuanya. Nyalakan tirai. Fokus seperti laser. Apa yang dapat Anda capai jika Anda benar-benar, dan maksud kami benar-benar, mengerahkan semua upaya Anda untuk itu? Bagaimana jika Anda mengunci diri di sebuah ruangan selama 6 bulan, dan hanya mengejar satu tujuan yang dapat mengubah semua tahun yang tersisa dalam hidup Anda? Bagaimana jika setelah 6 bulan Anda berhasil menghasilkan karya yang tak lekang oleh waktu? 6 bulan, hanya itu yang dibutuhkan. 6 bulan dedikasi, kerja keras, dan fokus.
Anda tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke wilayah udara Anda karena benturan sekecil apapun dapat membuat Anda menyimpang dari jalur yang benar. Dan inilah alasan mengapa Anda tidak boleh membiarkan penyimpangan. Para ahli navigasi udara memiliki aturan praktis yang dikenal sebagai aturan 1:60. Aturan ini menyatakan bahwa untuk setiap 1 derajat pesawat menyimpang dari jalurnya, pesawat akan meleset dari tujuan yang dituju sejauh 1 mil untuk setiap 60 mil yang Anda terbangi. Ini berarti semakin jauh Anda terbang, semakin jauh Anda dari tujuan. Perubahan pola pikir. Nah, Aluxer, perubahan pola pikir bertindak seperti koreksi yang membuat Anda tetap pada jalur yang benar. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, teman saya. Sampai jumpa di lain waktu yang benar. Kami harap Anda mempelajari